Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh skenario pembagian sesi untuk ANBK jenjang SD, baik sekolah penggerak ataupun sekolah non penggerak, dengan menggunakan 5 komputer klien, kemudian 10 komputer ataupun 15 komputer klien. Oke, sebelumnya tonton sampai habis video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dan selalu bisa membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapat informasi terupdate dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekannya di sini rekan-rekan bisa langsung saya berikan skenario-nya, yaitu bagaimana caranya men-setting pembagian sesi untuk pelaksanaan ANBK jenjang SD. Karena di sini SD ini sangat berbeda dengan pelaksanaan untuk jenjang SMK, SMA ataupun SMP. Nah, baik, kita langsung saja. Jadi ini contoh pengaturannya rekan-rekannya, ini berdasarkan pos AN. Jadi untuk pelaksanaan jadwal pelaksanaan dari ANBK SD, MI dan paket A dan sederajat pada gelombang 1. Jadi di sini ada dua gelombang rekan-rekannya. Jadi ada gelombang 1 dan gelombang 2 sama seperti di SMK, SMA dan SMP. Tetapi di sini yang menjadi pembeda adalah atau yang membedakan adalah bahwa di gelombang SD itu dilaksanakan selama 4 hari ya rekan-rekan ya. Jadi di sini seperti ini jadwalnya. Di gelombang 1 itu adalah dari tanggal 8 sampai 11 November 2021. Oke, jadi ini 4 hari gelombangnya, gelombang 1. Kalau sedangkan SD 4 hari, nah di SMP dan SMA dan SMK itu 2 hari pelaksanaan per gelombang. Nah, ini gelombang 1 jadi dilaksanakan tanggal 8 sampai 11 November 2021. Sedangkan untuk yang gelombang kedua itu dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 18 November 2021 dengan perincian seperti ini. Ya. Jadi hari pertama dan hari kedua. Jadi dalam pelaksanaannya itu ada dua ini ya, tes ya, yaitu numerisasi dan literasi seperti itu. Oke, jadi ini ya selama 2 gelombang untuk jenjang SD. Dan sekarang ini saya simulasikan. Nah, ini saya simpulkan bahwa jumlah gelombang untuk SD itu ada 2 gelombang. Kemudian jumlah hari per gelombang itu adalah 4 hari. Jumlah sesi per hari adalah 2 sesi. Jadi ini berbeda dengan SMP, SMA dan SMK. Jumlah sesi per hari pada SD itu adalah 2 sesi rekan-rekan. Ya, dimana perhitungannya nanti per sesinya itu jadi jam 8 sampai misalnya jam 10. Kemudian sesi kedua sampai jam 13 sampai jam 15 seperti itu. Ya. Baik, berikutnya kita lihat untuk pelaksanaannya jadwalnya. Jadi hari pertama itu ada literasi, kemudian survei karakter, hari kedua numerisasi dan survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya untuk pengaturan, nah di sini saya memberikan skenario-nya. Jadi yang pertama itu adalah untuk sekolah non penggerak dengan 5 komputer klien. Jadi di sini misalnya sekolah tersebut hanya memiliki 5 komputer klien karena minimal supaya bisa melaksanakan MBK untuk SD yang mandiri ya, baik mandiri atau mandiri tumpang itu memiliki 5 klien. Ya, jumlah ruang yang digunakan itu 1 ruang, kemudian komputer proktornya itu 1 unit, kemudian jumlah komputer kliennya 5 unit. Jadi ini terlepas dari yang mode online atau semi online. Oke. Dan jumlah peserta di sini ini yang saya inginkan pada umumnya ya. Untuk SD yaitu 35, yaitu di mana 30 utama dan 5 cadangan. Jadi ini saya simulasikan yang 35. Ya, nanti misalnya jumlahnya kurang dari 35 ataukah 30 ataukah 16, 17 nanti silakan sesuaikan dengan jumlah komputer klien di masing-masing sekolah. Jadi misalnya jika sekolah tersebut peserta dari ANBK berdasarkan DNT-nya ya, yaitu sebanyak 35, jadi 30 utama dan 5 cadangan. Nah, di sini pengaturannya seperti ini. Jadi misalkan nomor urut ya, gunakan nomor urut ya biar lebih mudah. Jadi nomor urut 1 sampai 5 pada data di web ANBK itu jumlah siswanya 5 dan ID proktor. Nah, ini hanya menggunakan 1 ID proktor ya rekan-rekan ya. Dan 1 ruang. Nah, ini sudah ada ya, 1 unit komputer proktor jadi 1 ID proktor saja. Kemudian 1 ruang ya. Kemudian gelombangnya di gelombang 1. Nah, sekarang kita lihat kalau 5 komputer dengan jumlah peserta 35 berapa gelombang yang bisa digunakan atau bisa diatur. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk pengaturan pertama jadi 1 sampai 5 itu
kita atur di gelombang 1 semua ini ya, di sesi 1. Jadi pada sesi 1 itu hanya bisa 5 siswa ya, di hari pertama dan hari kedua. Nah, kemudian nomor 6 sampai 10 itu berada di sesi 2. Jadi selama pelaksanaan hari pertama dan kedua ANBK ini, numerisasi dan literasi, jadi hanya bisa menuntaskan atau melaksanakan untuk 5 siswa ya per sesi. Jadi 10 siswa. Ya. Kemudian dilanjutkan ke hari berikutnya, hari ketiga dan keempat, yaitu dari nomor urut 11 sampai 15 itu adalah sesi 1 di hari ketiga dan keempat, sedangkan yang 18 sampai 20 itu di sesi 2 pada hari ketiga dan keempat. Jadi selama satu gelombang yang dilaksanakan 4 hari, itu bisa dilaksanakan untuk 20 siswa. Ya, sehingga harus dilanjutkan lagi ke gelombang kedua. Nah, ini bagi yang hanya memiliki 5 komputer ya. Nah, di mana misalnya nomor urut 21 sampai 25 itu di sesi 1 ya, di gelombang kedua 5 siswa. Kemudian nomor 26 sampai 30 nomor urutnya itu 5 siswa juga, ID RU-nya sama dengan yang lain. Nah, ini gelombangnya di gelombang kedua sesi 2. Nah, sehingga bagi sekolah yang jumlah peserta NBK yaitu 30 utama dan 5 cadangan ya, dengan hanya memiliki 5 komputer itu dilaksanakan selama 2 gelombang ya. Kalau kita lihat harinya itu sampai 6 hari. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlahnya pas 30 siswa karena utamanya 30. Ya. Nah, sekali lagi, jadi ini nanti jumlah siswanya sesuaikan dengan jumlah masing-masing sekolah. Kadang berbeda-beda ya, ada yang kurang dari 30. Nah, berikutnya untuk yang 10, nah ini sudah saya informasikan. Dari tabel dapat disimpulkan untuk sekolah non penggerak yang memiliki 5 sekolah klien dengan jumlah peserta 30 siswa yang utama tadi, ya, melaksanakan ANBK selama 2 gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2 selama 6 hari. Ya, karena kalau kita lihat 2 gelombang berarti full maksimal untuk pelaksanaan ANBK SD adalah 8 hari. Kemudian, nah ini pengaturan sesinya sesuaikan dengan jumlah peserta di masing-masing sekolah. Nah, bagaimana dengan siswa non penggerak dengan jumlah komputer kliennya dimiliki lebih dari 5 itu sampai 10 misalnya. Ya. Jumlah ruangnya 1 ruang, kemudian komputer proktornya 1 unit, kemudian kliennya itu 10 unit ini ya. Jumlah pesertanya juga sama, misalnya 35 di mana 30 utama dan 5 cadangan. Oke. Nah, pengaturannya rekan-rekan bisa perhatikan di sini. Jadi ini dilaksanakan hanya 1 gelombang saja. Nah, di mana saya gunakan nomor urut ya, nomor urut siswa untuk memudahkan saja. Jadi nomor urut 1 sampai 10 kita atur di ID sama semua ini ya. Gelombang 1 semua gelombang 1, kemudian di sesi 1. Jadi sesi 1 nomor urut 1 sampai 10. Kemudian dilanjutkan ke sesi 2 yaitu nomor urut 11 sampai 20 di hari pertama dan kedua. Ya. Karena SD hanya 2 sesi ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan siswa sisanya yang dari 21 30 itu dilanjutkan di hari ketiga dan keempat hanya di sesi 1. Nah, sehingga jumlah total 30. Jadi pas, jadi selama 1 gelombang yang dilaksanakan selama 4 hari. Nah, ini sudah bisa dilaksanakan untuk seluruh siswa dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Sekali lagi, jumlah siswa disesuaikan dengan sekolah masing-masing rekan-rekan ya. Kalau misalnya 20 ya cukup 2 sesi saja di hari pertama dan di hari kedua. Seperti itu. Ya. Nah, itu untuk yang 10. Nah, ini sama ya. Jadi dari tabel disimpulkan untuk sekolah non penggerak yang memiliki 10 komputer klien dengan jumlah peserta 30 siswa utama melaksanakan ANBK cukup hanya 1 gelombang yaitu gelombang 1 selama 4 hari. Nah, ini ingat pengaturan sesi disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Nah, sekarang bagaimana dengan sekolah non penggerak dengan 15 komputer klien? Nah, ini lebih gampang lagi. Jadi bagi Bapak Ibu proktor yang sekolahnya sudah memiliki 15 unit komputer, di mana misalnya jumlah peserta utamanya 35, di mana 30 utama 5 cadangan, dan ruangannya 1 unit dan komputer proktornya juga 1, berarti 1 ID proktor. Nah, ini bisa dilaksanakan selama 2 hari ya, dengan rencana sebagai berikut. Misalnya kita atur nomor urut 1 sampai 15 siswanya. Jadi jumlah 15 siswa itu di gelombang 1 di sesi 1, jadi hari pertama dan kedua kita samakan sesinya. Kemudian nomor 15 sampai 30 itu di gelombang 1 juga tetapi di sesi 2. Jadi cukup 2 sesi selama 2 hari.
Nah, pas 30. Jadi yang memiliki komputer sampai 15 unit, nah ini bisa dilaksanakan hanya selama 2 hari saja. Ya. Jadi dari ini kita simpulkan bahwa sekolah non penggerak yang memiliki 15 komputer klien dengan jumlah peserta 30 siswa melaksanakan ANBK cukup hanya satu gelombang, yaitu gelombang 1 selama 2 hari. Ya. Ingat, untuk komputer ID komputer itu satu ID komputer itu atau satu komputer proktor itu maksimal melayani 15 unit klien, jangan lebih ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya jumlahnya 16 gitu, nah itu harus dijadikan 2 sesi. Apakah pembagiannya 88 ataukah misalnya pembagiannya yang lain. Jadi sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke sekolah penggerak. Jadi sebagai informasi, sekolah penggerak ini dilaksanakan untuk siswa yaitu kelas 4 dan kelas 5. Jadi 2 kali lipat dari sekolah non penggerak. Ya, nanti rekan-rekan bisa lihat di DNT atau status sekolahnya di dinas nanti seperti apa sih ini status sekolahnya. Nah, di sini jadi pesertanya 2 kali lipat sehingga pesertanya itu adalah 35 kali 2 sehingga 70, di mana 60 sebagai utama dan 10 sebagai cadangan. Nah, ini saya skenariokan dengan menggunakan satu ruang dan satu komputer proktor, satu unit, dan kliennya di sini adalah 10. Nah, kenapa tidak 5? Nah, karena di sini nanti kekurangan kita ya, karena maksimalnya pelaksanaannya 2 gelombang itu kan per hari, per pelaksanaan gelombang itu 4 hari, jadi 2 gelombang 8 hari. Nah, tidak cukup. Jadi untuk sekolah penggerak minimal harus menggunakan 10 komputer klien dengan rincian sebagai berikut. Jadi misalnya untuk pelaksanaan gelombangnya ya. Nah, ini jadi saya gunakan nomor urut biar lebih gampang. Jadi nomor urut 1 sampai 10. Nah, ini ID-nya sama jadi 10 siswa di gelombang pertama semuanya. Nah, diatur di sesi 1 di hari pertama dan kedua ya. Kemudian nomor urut 11 sampai 20 itu diatur di sesi 2. Jadi selama 2 hari itu sudah bisa melaksanakan ANBK untuk 20 siswa. Nah, berikutnya siswanya dari 20 jadi 21 sampai 30 kita atur di sesi 1 ya di hari ketiga dan keempat. Kemudian yang 31 sampai 40 kita atur di sesi 2 hari ketiga dan keempat. Jadi yang memiliki 10 komputer klien untuk sekolah penggerak. Nah, ya. Jadi ini bisa dilaksanakan selama 2 gelombang ya. Jadi gelombang satunya ini diikuti oleh 40 siswa ya. Selanjutnya sisanya lagi 30 itu masuk ke gelombang ke 2. Maaf ya, 60 ya, karena 60 cadangannya 10. Oke. Jadi sisanya dari nomor urut 45 sampai 50 kita masukkan di gelombang kedua. Nah, di hari pertama dan hari kedua itu di sesi 1. Kemudian yang 51 sampai 60, nah itu kita masukkan di gelombang kedua juga. Nah, sesinya yaitu di hari pertama kedua di sesi 2. Sehingga dari tabel itu dapat disimpulkan, jadi yang sekolah penggerak yang memiliki 10 komputer klien dengan jumlah peserta utamanya 60, itu melaksanakan ANBK selama 2 gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2 selama 6 hari. Ya. Jadi pas jumlahnya 60 ya, 20 di gelombang kedua, di gelombang 1 40, jadi 60. Ya. Kemudian pengaturannya ini sesuaikan ya di masing-masing sekolah. Kemudian untuk sekolah penggerak dengan 15 komputer klien. Jadi jumlah siswanya sama, 70. Jadi 60 utama, 10 cadangan, menggunakan 1 unit komputer proktor dan 1 ruang. Dan sekarang kliennya adalah 15. Nah, rinciannya jadi semakin mudah sekarang. Jadi kalau 15 unit itu cukup melaksanakan selama 1 gelombang saja, selama 4 hari. Nah, rinciannya sebagai berikut. Jadi yang nomor urut 1 sampai 15 itu di gelombang pertama hari pertama dan kedua di sesi 1. Kemudian 16 sampai 30 itu di sesi 2. Nah, ini sudah 30 siswa. Selanjutnya nomor urut 31 sampai 45 itu di sesi 1 di hari ketiga dan keempat. Kemudian 46 sampai 60, nah itu di hari ketiga dan keempat di sesi 2. Jadi pas 60 siswa utama sudah selesai mengerjakan atau melaksanakan ANBK. Ya, jadi sini sudah disimpulkan bahwa sekolah, maaf ini yang penggerak ya, yang memiliki 10 komputer klien dengan jumlah peserta 60 siswa, melaksanakan ANBK cukup hanya 1 gelombang, yaitu selama 4 hari. Oke. Nah, jadi pengaturan sesinya disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah. Jadi yang perlu sebagai catatan, mohon maaf ini ada revisi ya. Yang 30 jadi ini 60 siswa dengan 15 klien.
Oke, jadi ingat untuk satu komputer Proctor hanya menangani maksimal 15 komputer klien. Kemudian aplikasikan contoh di atas untuk jumlah peserta ANBK sesuaikan dengan di masing-masing sekolah. Ya, jadi untuk sekolah penggerak minimal memiliki 10 klien. Jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi segitu dulu untuk informasi kali ini bagaimana caranya membagi atau mengatur sesi ANBK untuk jenjang SD. Ya, untuk yang memiliki 5 komputer, 10, kemudian 15 komputer klien. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun dan mensupport channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terupdate dari channel Kata Tutor. Oke, demikian video kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.